Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 fisiologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran sel darah dalam tubuh. Anggota kelompok kami, saya Novi Ernawati. Saya Hanisa Stianigrum. Saya Ilham Margareta. Saya Rizky Nurul Istiqomah. Saya Sekar Breton. Saya Yuli Saida. Dan saya Ismatul Nur Fatimah. Saya Febrianti Cahyaningsa Putri. Perkenalkan, nama saya Suzana Ramadhania. Saya Salvita Karina. Saya Ivani Eka Putri. Saya akan menjelaskan pengertian tentang sel darah. Sel darah merupakan sejumlah sel yang berbeda bentuk yang berada dalam darah. Saja fungsi-fungsi dari sel darah ini sangat banyak. Saya akan menyebutkan 3 fungsi dari sel darah. Yang pertama adalah sel darah mempunyai fungsi untuk menampung sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah ini mempunyai fungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, fungsi dari sel darah ini yaitu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari sel darah. Perkembangan sel darah diawali dari hemositoblas. Hemositoblas ini tumbuh dan berkembang di dalam tulang dan tidak akan pernah habis. Meskipun terus berkembang, terus berdefiniasi dan memecah. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai perkembangan sel darah. Perkembangan yang pertama yaitu eritropoiesis. Eritropoiesis merupakan perkembangan sel darah merah yang berawal dari hemositoblas. Hemositoblas berkembang menjadi proeritroblas. Proeritroblas berkembang menjadi polikromatik eritroblas. Polikromatik eritroblas memecah menjadi eritrosit yang bentuknya kecil-kecil. Selanjutnya ada proses fugopoiesis yang juga diawali dari hemositoblas yang berkembang menjadi megakaryoblas. Megakaryoblas selanjutnya berkembang menjadi megakaryotik. Disebut megakaryotik karena ukurannya yang lebih besar. Lalu megakaryotik memecah menjadi segmen-segmen yang disebut dengan trombosit dengan ukuran yang lebih kecil. Leukopoiesis atau meublas. Proses selanjutnya yaitu leukopoiesis yang juga merupakan perkembangan dari hemositoblas. Leukopoiesis dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, hemositoblas berkembang menjadi meublas. Yang selanjutnya berkembang lagi menjadi progranulosit yang terdapat granula di dalamnya, yaitu basophil, eosinofil dengan granula yang lebih sedikit dari basophil, dan neutrofil yang sangat sedikit mengandung granula. Kedua, hemositoblas berkembang menjadi limfoblas yang selanjutnya berkembang menjadi limfosit yang tidak memiliki granula seperti jenis sebelumnya. Dan yang ketiga adalah hemositoblas. Hemositoblas ini berkembang menjadi monoblas yang kemudian akan berkembang menjadi monosit. Pada leukosit terdiri dari 2 bagian, yaitu yang bergranula atau granulosit dan yang tidak bergranula atau agranulosit. Granulosit terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan yang tidak bergranula atau agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang perkembangan sel darah. Semoga video ini bermanfaat
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.